Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo. Saya Indriyanti Desi SPD dari SD 18 Batang Barus. Saya Zirmis Sri SPD dari SD Islam Sarbaina. Saya Novrianti SE dari SMP Negeri 1 Danau Kembar. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Bu Oyanti. Hari ini Ibu akan mengadakan coaching ya. Iya. Sebelumnya ada beberapa hal yang saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Bolehkah Bu? Boleh Bu. Nah, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, alkop atau dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai mentrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching serta jawaban yang disampaikan oleh coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Yanti? Boleh dong Bu. Yang pertama pertanyaan yang saya ajukan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya Bu, pada kompetensi coaching itu ada 3 Bu. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua mendengar aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi ini coaching antara lain yaitu kehadiran penuh. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan seperti apa itu Bu? Ya Bu, ada 2 Bu di sini yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yaitu yang pertama itu adalah yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator capaian coaching itu apa Bu? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaching saya itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan mendapatkan solusi dari permasalahan coaching saya tersebut Bu. Jadi indikator keterampilan itu ketika nanti coaching itu menyampaikan masalah dan juga untuk solusi atau langkah-langkah yang Ibu lakukan rencana untuk permasalahan tersebut ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Jawaban-jawaban yang Ibu berikan kepada saya. Selamat Ibu untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan selama proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi untuk kedepannya. Ya Bu, Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Indri. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Yanti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, tapi sekarang agak sedikit baik Bu. Kenapa Bu? Kenapa sedikit baik Bu? Ada masalah sedikit Bu. Ada masalah Ibu ya. Ibu ada waktu nggak untuk berbincang-bincang sama saya untuk curhat? Ada Bu. Kebetulan sekarang saya lagi kosong aja Bu.
Ya sama juga saya juga kosong mengajar dan saya pengen curhat sama ibu. Apakah ibu bersedia mendengarkan curhat saya? Sedia Bu, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Seperti ini Bu, saya ada masalah dengan teman saya Bu. Ya, mungkin Ibu bisa cerita gimana Bu, ceritakan sedikit. Nah, begini Bu, saya tidak ditegur oleh teman saya Bu. Saya tidak tahu apa salah saya Bu. Ya, lalu bagaimana Bu, ceritakan lebih lanjut Bu. Begini ya Bu ya. Saya tidak tahu apa salah saya sama teman saya, sampai teman saya tadi tidak mau dia saya tegur, tidak mau dia membalas tegur saya. Saya melihat dia tidak mau dia membalas senyuman saya pun juga tidak. Ya. Seperti itu Bu. Ya, jadi menurut Ibu curhat sekarang ini tujuannya untuk apa nih Bu? Ya, saya pengennya permasalahan saya ini selesai Bu, seperti biasanya lagi teman saya ini Bu. Ya Bu, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini kita bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ya Bu, saya pengennya seperti biasa lagi Bu. Bagaimana saya bertemannya seperti apa yang biasanya berbincang-bincang sama dia, seperti itu Bu. Ya, kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu dan mengapa kalau bukannya Ibu yang lebih duluan menyanggur teman Ibu tersebut? Nah, baik Bu. Saya telah menegur teman saya tadi, telah menyapa teman saya tadi, taunya teman saya masih diam juga Bu. Saya bingung apa lagi yang saya lakukan Bu. Ya, kalau begitu, menurut Ibu harus bagaimana ya? Nah, saya pengennya teman saya tadi itu harusnya seperti biasa Bu, Ya. berteman sama dia Bu. Ya, lalu perubahan apa saja yang akan Ibu lakukan? Nah, yang ingin saya lakukan, yang pertama yaitu saya akan bertanya kepada teman yang satu lagi, bagaimana caranya saya itu bisa berbicara, bisa akrab lagi sama dia Bu. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya itu saya akan memanggil dia atau saya dia pengen saya itu mengakui juga kesalahan saya Bu. Nah, itu sudah bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi? Nah, tindak lanjutnya seperti ini Bu. Saya telah bertanya kepada teman yang satu lagi apa kesalahan saya. Taunya salah saya itu adalah mencuekin dia Bu. Di saat saya ada teman yang lain, taunya saya nggak mengabaikan dia. Nah, seperti itu Bu. Ya, berarti siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu perwujudan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Saya ingin melibatkan teman saya Bu, yang sama mengajar sama saya di SD itu Bu. Ya. Lalu bagaimana dan berapa lama target Ibu, waktu Ibu agar semua rencana Ibu tersebut bisa berjalan dengan baik? Target saya itu sekitar 2 hari lah Bu, supaya saya dapat untuk berteman lagi sama dia Bu. Bagus Ibu, memang seharusnya seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar permasalahan Ibu bisa selesaikan dengan baik. Iya Bu, saya sudah bertemu sama dia, sudah bertatap muka sama dia, dan juga sudah saya lakukan untuk berbicara sama dia. Akhirnya dia menerima saya lagi kembali Bu, tersenyum lagi seperti biasanya. Ya, berarti Ibu ini memang hebat. Ibu ini pasti bisa. Ibu ini orangnya luar biasa. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu atas curhat pada hari ini. Dari tadi kita curhat lagi ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi saya merasa sudah berjalan dengan lancar, dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator tercapaian? Baik Bu, tadi saat coaching saya sudah melakukan dan sudah menjalankan alur kita Bu, sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya mengamati, saya juga sudah melibat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disepakati oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya Bu, saya ingin mempelajari lebih dalam alur kita Bu, sehingga pada proses coaching saya berikutnya akan lebih baik lagi Bu. Nah, baik Ibu, Ibu sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenal, ngobrol-ngobrol dan sering dengan saya ya Bu ya. Sama-sama Bu, terima kasih kembali atas semangatnya Bu. Ya, sama-sama Bu. Oh iya. Assalamualaikum Bu Zirni. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Zirni bagaimana? Alhamdulillah juga baik Bu. Ibu ada waktu nggak Bu? Soalnya saya ada sedikit yang saya ceritakan. Ya, itulah masalahnya. Tadi saya lihat Ibu Zirni ada, nampaknya wajah Ibu Zirni. Ibu Zirni itu ada masalah gitu. Nah, kebetulan saya ada waktu untuk mendengarkannya karena saya ada pelajaran P5 terakhir, maka saya kosong jam pelajaran. Ya, kira-kira masalah Bu Zirni yang Ibu hadapi sekarang apa itu Bu Zirni? Ya Bu, ini permasalahan dalam kelas Bu, saat proses pembelajaran di dalam kelas Bu. Ya nggak apa-apa Bu Zirni ya. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Zirni? Ya jadi Bu, mungkin saya sering merasa kesal karena ulah siswa saya sendiri gitu Bu. Karena ada beberapa siswa saya yang kurang fokus saat saya menyampaikan pembelajaran gitu Bu. Ya, ceritakan semuanya apa yang Bu Zirni rasakan pada saat ini. Ya, begini ya Bu, sudah beberapa minggu di awal tahun ajaran baru ini saya mengajar kebetulan Bu.
Jadi masih saya perhatikan masih ada beberapa siswa saya yang belum fokus gitu Bu. Dia suka mengganggu temannya, temannya senang dia usilin gitu Bu. Itu ada beberapa, kalau nggak salah itu ada beberapa 3 orang siswa saya gitu Bu. Lalu bagaimana Bu? Lanjutkan ceritanya Bu. Ya, jadi saat saya menerapkan pembelajaran gitu Bu, saya pengennya semua siswa saya itu memperhatikan saya gitu. Tidak ada hal lain yang mereka kerjakan selain memperhatikan, menyimak dan melihat ke saya gitu. Jadi pada saat itu saya sangat merasa kesal, sehingga kadang sempat juga marah gitu Bu. Jadi kita kan gini Bu, banyak hal yang harus kita tahan gitu. Oh ya gitu ya Bu Sumi. Berarti apa tujuan percakapan curhat kita ini Bu Sumi? Ya, jadi mudah-mudahan dengan saya bercakap ke Ibu nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami ini gitu Bu. Ya Bu, mudah-mudahan obrolan ini bisa kita pecahkan bersama ya Bu Sumi. Dan juga yang Ibu hadapi ini bisa kita pecahkan berdua. Nah, Terus terang Bu ya, saya bingung juga gitu Bu, Iya. menghadapi anak seperti itu gitu. Sementara kita di CGP ini diajarkan kita tidak boleh menghukum anak gitu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Dan saya pun sudah mencoba dengan cara yang lain gitu Bu, tapi saya rasa belum matang gitu. Ya. Kalau seperti itu ya Bu Sumi, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran tersebut? Ya. Mungkin itu juga sudah menjadi kebiasaan mereka mungkin Bu, mungkin di rumah mereka seperti itu, mungkin sehingga istilahnya sehingga saya di sekolah susah untuk mengkondisikannya gitu. Mungkin saya perlu melakukan hal-hal lain lagi, mungkin melakukan identifikasi atau hal semacamnya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana ya Bu sikap Ibu terhadap siswa tersebut Bu? Iya. Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi mungkin dengan kesalahan saya, mungkin ya Bu saat saya mengajar. Mungkin saya harus memperbaiki metode atau model pembelajaran saya di kelas lagi gitu, seperti itu Bu. Ya bagus Bu ya. Lalu perubahan-perubahan apa yang telah Ibu lakukan setelah Ibu melakukannya Bu? Ya, jadi mungkin perubahan yang akan saya lakukan nanti setelah melihat penyesalan ini, saya akan mengubah model pembelajaran saya. Saya akan mengubah metode pembelajaran saya, dan mungkin saya akan merubah bagaimana cara saya menghadapi anak didik saya seperti itu gitu. Nah, menurut Ibu metode dan model pembelajaran yang akan dicoba untuk dan cocok untuk pembelajaran itu menarik minat siswa pada mata pelajaran itu ya Bu ya, bagaimana ya Bu? Iya, mungkin terlebih dulu saya akan melihat dulu seperti apa gaya belajar masing-masing siswa saya Bu. Jadi saya bisa mencocokkan seperti apa atau model pembelajaran yang akan saya berikan nanti, media seperti apa yang akan saya berikan nanti. Dan mungkin saya akan mengelompokkan duduk siswa saya mungkin. Oh iya ya Bu ya. Kemudian kegiatan atau model apa yang Ibu terapkan di dalam lokal supaya siswa-siswa Ibu itu paham yang Ibu sampaikan itu? Ya, Bu. Mungkin saya akan mencoba metode mungkin metode diskusi dulu Bu, karena anak saya ada duduk berkelompok gitu kan. Setelah diskusi mungkin mereka bergantian berkelompok mempresentasikan nanti hasil kelompok mereka, dan mungkin sekali-kali saya akan membawa siswa saya untuk belajar di luar kelas gitu. Ya. Nah itu sangat bagus Bu. Ya seperti itu Ibu melakukan metodenya itu sangat bagus sekali yang Ibu terapkan di dalam lokal tersebut. Nah yang Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal untuk memulainya itu seperti apa ya Bu ya? Jadi langkah awalnya mungkin ya seperti tadi Bu, saya akan melakukan identifikasi dulu terhadap anak-anak saya agar saya mengetahui model belajar anak-anak saya, sehingga saat pembelajaran saya berlangsung semua kebutuhan pembelajaran anak-anak saya atau siswa saya terpenuhi seperti itu. Nah,
siapa yang ibu libatkan permasalahan atau membantu ibu mewujudkan permasalahan tersebut? Iya. Baik Bu, jadi mungkin di sini saya terlebih dulu akan melibatkan siswa saya sendiri tentunya Ibu ya, karena yang mengalami proses pembelajaran itu saya dan anak didik saya sendiri. Dan mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat dan mungkin diskusi juga berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian meminta pendapat nanti kepada kepala sekolah. Ya. Kira-kira berapa lama membutuhkan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang ibu laksanakan tentang permasalahan ibu? Ya. Kalau masalah identifikasi gaya belajar siswa, mungkin saya butuh waktu 2 minggu lah gitu Bu, karena yang pertama tuh saya harus menanyakan dulu kepada wali kelasnya, kepada orang tuanya, dan untuk minggu berikutnya mungkin saya akan mengadakan asesmen diagnostik, mungkin seperti itu Bu. Tapi kalau masalah merubah sikap atau menghadapi sikap anak-anak yang seperti tadi itu, mungkin saya butuh beberapa bulan, 2 atau 3 bulan lah gitu. Bagus sekali ibu ya. Berarti ibu telah mendapatkan solusi yang baik supaya anak-anak tadi mendapatkan pembelajaran yang baik ya bu ya. Ya Bu, terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak ya Bu, karena Ibu sudah bersedia mendengarkan curhatan saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Nah, sekali lagi terima kasih Bu, mungkin sudah menyita waktu Ibu gitu Bu. Iya Bu ya, Ibu memang hebat dalam masalah ini ya. Ibu pasti bisa. Nah, semangat ya Bu Zirni ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas semangatnya. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah ada masa lega. Apa yang terganjal di hati saya udah mulai lepas sedikit gitu Bu. Tapi saya sangat berterima kasih sekali Bu dengan percakapan kita ini sudah ada beberapa ide-ide yang muncul di pikiran saya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Zirni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.